Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Budi atas kesediaannya untuk menerima kami dalam rangka kami dari Universitas Buana Perjuangan Pak, kebetulan ada tugas dari teknik pengambilan keputusan, jadi observasi ke UMKM. Terima kasih Bapak sudah menerima kami di sini dengan senang hati. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin Pak dari kami terkait teknik pengambilan keputusan. Mungkin yang pertama sebelum kita ke yang lain, yang kita tanyakan mengenai usaha minumannya, unit usaha minuman ini CV apa Pak? CV Reivan ya? CV Reivan Jaya. Nah, untuk melakukan UMKM ini atau penjualan atau distributor minuman ini, kira-kira modal yang diperlukan berapa ya Pak ya? Kita bahasa minimal ya, minimal itu 100 juta. Ya, itu tergantung kekuatan pasar kita di bawah ya Pak. Nah, kalau ngacu ke jumlah pasar yang selama ini saya cover dengan angka 100 juta itu ya tercover lah untuk kebutuhan semua. Kan kita berputar Pak, jadi 100 juta kita nggak harus put semua gitu kan, didistribusikan tiap hari pada saat yang ada terjadi dalam perjalanan lapangan yang kosong kita PO besok lagi. Kendala pada saat modal itu tidak terpenuhi bagaimana Pak? Misalkan kita sudah masuk 100 juta dalam perputaran gitu ya. Ternyata kan pada saat perputaran itu kan mungkin ada beberapa kendalanya, contohnya misalkan pembayaran yang tidak lancar atau bagaimana, itu kan menyangkut ke modal juga. Ada beberapa kendalanya seperti apa Pak? Di saat si pelanggan yang selama ini saya cover itu kan ada kebutuhan dengan produk yang lain. Selama ini kan saya anggap 10-90% itu kan di komoditas produk sosro. Terus ada pelanggan yang ada kebutuhan produk di luar sosronya, ya otomatis kita harus gas modal menambah. Itu memang konsekuensi yang harus kita ambil. Karena apa, dengan 100 modal itu, 100 juta itu cuman budgeting buat sosro aja. Sosro aja. Oh, all item. Pada saat customer minta produk lain di luar sosro, berarti modal tidak tersedia ya? Tersedia, cuman kita beli ke agen gitu Pak, ke teman-teman saya. Penambahan modal artinya? Enggak, kita bisa muterin dengan modal yang ada. Oh. Nah, kalau masyarakat kita ingin bermain di segmen agen, ya otomatis kita main ke prinsipal langsung. Seperti saya belanja produk sosro, kan kita ke prinsipal langsung Pak. Karena kalau ke prinsipal, ya itu harus ada maksimal pengambilan untuk mendapatkan perlakuan harga yang terbaik lah, harga termurah. PO per berapa ratus karton gitu kan, langsung di pabrik datangnya, kita siapkan uangnya juga gitu. Pembeliannya itu cash atau Cash. tempo Pak? Cash, ya? semua cash. Semua Saya cash. yang tempo cash. Bapak beli cash, jual juga cash. Iya. Oh, gitu. Jadi secara perputaran uang itu sehat. Saya Berarti ada yang kredit tapi yang retail cuma 2 outlet pabrik. Retail itu harga tertinggi lah gitu. Karena itu udah lama juga nggak enak gitu kan. Di atas 5 tahun, 7 tahun. Jadi selama usaha dalam permodalan ini nggak ada kendala gitu? Sementara nggak Nggak ada ya? kecuali mungkin kalau misalkan si pasar saya itu membutuhkan produk di luar sosro yang kebutuhan kuantitinya banyak, ya mungkin itu bisa terjadi ya istilahnya cash flow ya secara permodalan. Karena dengan 100 juta itu kan kita cukup untuk meng-cover kebutuhan produk sosronya aja. Nah, pada saat terjadi kebutuhan produk di luar sosro dengan kuantiti yang banyak, ya mau nggak mau kita pikirkan untuk penambahan modal usaha gitu, biar tidak mengganggu perputaran uang yang ada gitu. Mungkin strateginya ke situ. Oke Pak, terima kasih. Kalau dari saya mungkin Pak, saya ingin bertanya perihal karyawan atau sumber daya manusia yang Bapak butuhkan untuk ini. Kan si Reivan Jaya itu bergerak dalam bidang bisa dibilang kayak distributor lah ya Pak. Artinya
Bapak mengirim mungkin produk-produk yang ada di si Pire Panjaya ini ke customer-customer Bapak itu. Nah, untuk agar berjalan dengan baik kan pasti Bapak butuh karyawan kan buat ini mobilnya gitu mengantarnya. Nah, itu sejauh ini yang sudah berjalan itu ada kendala nggak Pak? Maksudnya kadang nggak sesuai sama kriteria yang Bapak inginkan gitu untuk ini. Nah, dari kriteria itu Bapak pengennya seperti apa sih? Terkait SDM Ya. ya yang sudah berjalan sampai sekarang itu kan karyawan saya itu udah cukup lama, mungkin bisa kurang lebih hampir 8 tahunan mereka ikut ke saya. Ya dulu sih SDM saya banyak Pak, sampai 7 waktu gudang saya di Gang Rakyat ya. Cuman seiring sejalan dengan perkembangan bisnis kan kita tidak selamanya kita berjalan mulus lah. Melalui proses jatuh bangun segala macam, dari situ kan itu akan menumbuhkan sebuah pembelajaran bagaimana sih kita tuh sampai jatuh. Nah, di situ kan saya melakukan sebuah evaluasi apakah ini kendalanya di SDM yang kurang bagus pelayanan terhadap pelanggan saya, atau mungkin karena persaingan bisnis sesama pemain itu, atau mungkin profit kita kurang besar ya karena memang tuntutan beban operasional makin besar aja. Itu semua saya evaluasi. Pada saat kita jatuh, kita evaluasi apa yang harus kita lakukan. Yaitu pertama ya kita mendapatkan harga yang serendah mungkin Pak dari supplier. Berarti kan kita harus mengikuti alur mereka kan, ada strata maksimal pengambilan untuk mendapatkan harga bagus. Nah, harga bagus itu otomatis konsekuensinya harus didukung dengan pembelian secara tunai. Karena pelakuan tunai dengan kredit itu beda Pak. Beda. Selisihnya lumayan lah. Kenapa saya ngambil strata tertinggi? Supaya kita profitnya sehat gitu. Ya ke agen juga yang masuk, ke retail apalagi, ke semi agen juga yang masuk. Karena yang namanya profit itu kan sifatnya kawin silang lah Pak. Bukan subsidi silang, kawin silang gitu. Ini ada untung gede, ada untungnya kecil. Gabung kita ambil average lah rata-rata profit kita seperti berapa? Seperti gimana gitu. Sejauh ini untuk maksudnya kayak sekarang mohon maaf saya pengen tanya lagi untuk karyawan yang Bapak saat ini ada berapa Pak? Ada 2. Oh 2. Itu khusus untuk pengiriman ya? Untuk pengirim. Nah, jadi yang satu driver, yang satu helper. Oh ya itu yang membantu driver ya buat distribusi ke customer. Nah, sepengalaman perusahaan ini, usaha Bapak ini, ada nggak sih istilahnya penilaian dari customer yang diakibatkan oleh karyawan Bapak, atau mungkin karena apakah pernah ada kejadian kayak karyawan Bapak tuh secara pelayanan pas pengiriman nih kurang baik lah dalam pasti ada. Nah itu hal yang Bapak lakukan tuh keputusannya seperti apa? Apakah Bapak menegur langsung atau memberikan sesuatu yang agar customer Bapak tuh tidak kecewa lagi gitu. Jadi pada prinsipnya kita kan menerapkan pelayanan semaksimal mungkin ya. Si pelanggan itu mendapatkan kepuasan. Di sisi lainnya kita juga kasih arahan-arahan ke tim saya. Sebab apa konsep saya itu kan yang namanya pelanggan itu raja Pak. Iya betul. Kenapa saya bilang raja? Mereka kan yang menopang beban operasional, yang menopang kita untuk mendapatkan profit itu kan dari pelanggan. Bahkan saya ekstrim mengatakan kepada tim saya itu lebih baik kehilangan karyawan daripada kehilangan pelanggan. Kalau kehilangan sopir saya cari ganti sopir gampang. Kehilangan kendek saya bisa cari kendek gampang. Tapi yang namanya pelanggan, apalagi kontribusinya besar itu sulit Pak. Kita nggak bentuk pelanggan tuh dari nol, dari misalkan konsumsinya 10 karton, karena kita distribusinya cepat, harganya bersaing, kualitas produk kita bisa dipertanggungjawabkan, sehingga progres itu Pak. Yang sebelum awal 10, 20, 30, lebih sekian puluh, itu kan berintisnya kita tidak dalam waktu singkat.
Makanya saya nah pada saatnya terjadi tadi yang Bapak sampaikan, misalkan terjadi ketidakpuasan pelayanan terhadap pelanggan, saya kan yang namanya sudah di lapangan saya kan nggak bisa monitor Pak. Pasti komplainan itu dari pelanggan pasti ke saya langsung. Seperti terjadi pada saat TDNTI apa ya waktu itu kan, harusnya ke atas, bongkarnya di bawah. Ya kita pada saat itu memang kita startnya sore. Terus yang kedua OTT masih banyak yang belum terkirim karena kita waktu itu telatnya itu ada item yang kosong, saya nunggu supplier biar sekalian jalan gitu kan. Kalau separuh-separuh jalan kan sayang juga. Kita efisiensi operasional itu kan ya Pak ya. Pak diminum? Oh iya. Gitu, Pak. Pasti ada hal seperti itu dan saya sampaikan kepada semua pelanggan pada saat terjadi ketidaknyamanan terhadap pelayanan. Tim saya tolong sampaikan dan itu akan menjadi ya perbaikan buat saya. Bahan evaluasi Iya. kepada karyawan Betul. Untuk bahan evaluasi. Kita kan makin bagusnya sebuah perusahaan itu, pelayanan perusahaan itu kan bersumber dari masukan-masukan layan customer. Jadi ngirim dengan asal-asalan, bongkar jangan asal-asalan. Terus pada saat penagihan pembayaran juga jangan buru-buru, apalagi kayak agenda itu kan ada supplier banyak, main salib. Nah, itu memang ada etika khusus yang harus dilakukan. Yaitu menunggu antrian gitu kan. Masa misalkan ada sales di sini 1-2 kita langsung nyelonong ambil lagi, nanti kan masalah juga. Masalah ya di pelanggannya, masalah juga di eksternal lah. Mungkin itu Pak kata. Iya. Terima kasih. Pak, tadi kan Bapak pernah ada menyinggung perihal ini ya, beberapa agen gitu yang masuk, ketika ada beberapa agen yang masuk ke pelanggan Bapak, biasanya Bapak melakukan apa? Kan kadang pelanggan tuh sukanya gitu harga yang lebih murah gitu. Iya betul. Ya itu emang merupakan sebuah konsekuensi bisnis ya Pak ya. Iya. Mungkin di komoditas apapun, mungkin dalam bentuk ya itu yang di komoditas apapun itu yang namanya risiko persaingan itu ada. Iya. Cuman pertama kita menjalin hubungan emosional dengan pelanggan. Satu kadang tidak sedikit ya kalau ada sempat kita silaturahmi. Kadang pada saatnya itu kadang tim saya yang nggak masuk kan udahlah saya agak longgar, kita ngirim bareng sama server sambil silaturahmi juga. Itu pertama menjalin hubungan emosional yang baik. Terus yang kedua kita memberikan harga yang bersaing gitu. Sebab apa ya, kita apalagi di kota ya kita nggak sulit untuk yang namanya memonopoli harga. Karena di kota itu kan banyak pemain juga. Iya. Yang mungkin masing-masing si pemain itu punya motivasi, punya target, di prinsipalnya, atau Iya. mungkin pengen produknya keluar, segala macem gitu. Sehingga gimana caranya gua produk masuk, apalagi yang namanya merebut pasar Pak. Pasti harga yang sudah kita pasang tuh mereka hancurkan. Pasti sih. Nah setelah itu mereka dengan bertahap akan dinaikkan lagi gitu harganya. Tetap saja ya Pak. Ya, kalau saya sejauh ini sih alhamdulillah ya, artinya logika lah ketika kita ngambil profit. Jadi nggak terlalu nggak terlalu pengennya kita kan tinggi Iya. untung gitu Pak. Tapi kita realistis melihat kondisi di bawah. Kita persaingan banyak, terus bukan hanya produk sosial aja, banyak yang produk-produk kompetitor juga banyak, agen juga banyak. Ya di situ lah. Karena tidak sedikit terjadi singgungan juga, singgungan pasar segala macam. Kadang ada pelanggan saya nelfon, udah yuk saya dapat harga sekian dengan produk yang sama. Saya bilang siapa suppliernya? Iya. Pas saya cek hitung, waduh nggak ada, udah biarin aja. Saya nggak sanggup kalau harga segitu. Iya. Loh kok nggak? Saya modal misalnya 1.000, saya jual 1.000, ya saya nggak mau lah. Kita kan ada beban operasional. Iya. Mungkin ada cicilan mobil, ada BBM, ada SDM, mereka nggak dipakai. Gitu. Pola bisnis seperti itu lama-lama dipertahankan, lama-lama kolab Pak. Saya yakin seberapa besar pun dia memiliki finansial modal, kalau profitnya tidak diperhatikan udahan Pak. Lihat aja, itu banyak pemain-pemain seperti itu. Apalagi
apalagi pemain-pemain baru, mungkin dia pengen dapat pasar, dia rebut pasar dari pelanggan yang lain dengan harga dijatuhin segala macam. Ya dia lihat aja. Ya. Itu Pak. Ya, itu berarti Bapak melakukan tindakan emosional seperti itu ya supaya Iya. tetap menjaga Betul. kepercayaan manusia. Pasti pelanggan itu pasti telepon ke saya. Langsung gitu. Telepon, ini bos. Udah, saya mah selagi masih bisa Pak. Iya. Selagi kita di situ masih ada profit Hmm. yang sekiranya balance dengan biaya operasional, ya kita lawan. Tahu. Tapi pada saat udah mentok, ya kita mau gimana? Kan gitu Pak. Biasa. Memang itu pilihan yang harus kita ambil. Ya, jadi resiko. Walaupun sulit, Iya. kan udah lama, ya kita nggak ada untungnya. Banyak Pak, dinamika seperti itu sangat banyak. Karena saya itu kalau ibarat profesi seperti guru Pak. Itu yang memiliki murid begitu banyak dengan beragam karakteristik Pak ya. Ieu kieu mah ieu kieu anu bager wae anu rewel macam-macam lah. Nah itu memang ya kita harus siap gitu dengan kondisi seperti ini, resiko bisa rupa-rupa lah istilahnya. Ya, benar. Lamun balager kabeh rewel geunaheun ieu untung digedekeun kabeh. Ya seperti itulah. Suka dukanya sangat banyak. Halo Pak, Iya. Potong. Jadi tadi Bapak sempat menyinggung tentang kita kalau misalkan dari Bapaknya ngambil produknya dari agen. Itu kalau boleh tahu ambilnya dari mana ya Pak? Itu satu. Terus yang kedua, gimana pengaturan Bapak untuk ketersediaan stok yang ada di sini? Apakah setiap bulan Bapak order atau seperti apa? Terus yang terakhir itu kan dalam proses pengiriman atau mungkin penataan kan terkadang kalau misalkan terjadi produknya terjatuh atau NG itu Bapak ngaturnya atau antisipasinya kayak apa? Mungkin seperti itu. Ya. Kalau untuk teknis kita pengadaan produk, kita update dari Bapak Stok Pak. Update dari Bapak Stok. Ini berapa jumlahnya sisa yang tersedia item tertentu. Nah, juga kita harus tahu itu schedule kebutuhan produk si pelanggan. Itemnya apa? Itu saya tuh dalam 1 minggu tuh apa persis Pak? Di luar kepala. Misalkan si A kebutuhannya ini hari ini, itemnya ini kan saya harus siapkan. Ya. Kita PO ke supplier. Saya tuh kalau untuk PO produk mungkin saya hampir tiap hari. Hampir tiap hari. Jadi nah itu kalau PO produk sering ke supplier itu kan asas positifnya buat saya nih, asas positif buat saya itu si produk itu baru Pak. Produk baru berarti risiko untuk RD itu sangat bisa diminimalisir lah. Hanya itu expire ya Pak. Ya. Dan juga satu sistem pipo pada saat datang barang yang baru yang lama dikeluarin. Sisanya kan nggak banyak, mungkin 10-20 karton itu di atas itu dijual dulu. Terus yang first out gitu. Tapi tidak itu Pak, untuk overstock kita betul-betul update. Terus kebutuhan si A, si B, si C itu kebutuhannya itemnya apa? Kita langsung bikin estimasi PO ke supplier. Karena dalam satu PO itu kan apalagi yang manisan itu tidak satu PO satu item. Dari beberapa item yang penting saya itu 300 karton dengan kurang lebih budget 12-13 juta lah satu kali untuk mendapatkan data harga tadi yang saya bilang itu sudah terendah. Terus kaitan dengan tadi di lapangan terjadi misalnya jatuh produknya Pak ya, Iya. jatuh otomatis kan konsekuensinya si produk itu rusak, bocor atau penyok ya pasti si pelanggan nggak mau. Ya paling itu ada dua opsi, apakah itu akan dijadikan itu misalkan si invoice sesuai bayar produk terima dulu, nanti di next berikutnya saya ganti dengan yang baru. Atau opsi kedua si pelanggan langsung potong payment, potong pembayaran. Iya, misalkan rusak 2 dus ya udah, yang 2 dus jangan dibayar, tapi yang rusak itu dibawa lagi sama pengiriman. Nanti saya klaim ke PT Singapura, diganti lagi sama yang baru. Itu. Oke, kalau yang tadi kan seperti Bapak seperti yang itu ya, PO hampir setiap hari itu artinya emang dari permintaan dari customer atau biasanya emang penjadwalan seperti itu?
Kalau saya secara perputaran, masalahnya memang pelanggan saya banyak. Terus yang kedua, kadang itemnya itu beragam gitu kebutuhannya. Nah kita misalkan hari ini PO item 3 item nih. 3 item misalkan teh botol kecil, teh botol gede, teh botol putih misalnya. Nah besoknya ada kebutuhan yang lain, item yang lain. Nah ternyata bapak secara bapak stok nggak aman, berarti kan saya PO lagi ya pak. Gitu karena semua pelanggan beda-beda kebutuhan. pelanggan beda. Iya, punten ya pak. Terus saya ini Pak mau nanya terkait pemasaran. Kan Ini kalau- udah nih pak yang Tadi jelasin Pak. Jadi kalau misalkan untuk orderan itu Bapak udah tahu penjadwalannya, terus biasanya juga itemnya per pelanggan beda-beda. iya. Iya, kasih itu. Setelah kita kasih ACB saja buat besok kebutuhannya apa, itemnya rekap, langsung saya pengen terus betul-betul update lah, update orderan ya update stok biar matching gitu pak. Iya. Kebutuhannya ini kita order yang lain, nanti kan babak belur pak, kayak gitu, nggak jadi duit, nggak ada profit kan, kecewa juga pelanggan kan, nggak terpenuhi kebutuhan itu. Iya gimana? Tadi terkait pemasaran nih Pak ya. Dalam kondisi pasar kan nggak selalu yang mesti ramai, kadang ada sepinya. Bagaimana sih pengambilan keputusan Bapak ketika pasar itu lagi sepi? Itu ya masalah itu memang faktor eksternal yang memang kadang-kadang sulit untuk dikendalikan, kecuali faktor internal ya. Tapi ya alhamdulillah sih pak ya karena memang pasar kita cukup banyak kan, karena konsumsi produk si pelanggan saya itu kan beragam pak. Ada yang 2 hari sekali, ada yang 5 hari sekali, ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, ada yang sebulan, ada yang 2 bulan. Jadi gantian pak, karena banyak outletnya itu pak. Nggak saya habis pikir, seandainya kalau outlet saya sendiri sedikit gitu, sudah mendistribusi harus tiap hari, operasional harus jadi beban kantornya, harus terpenuhi kan. Ya karyawan yang kita kalau kontrak apa segala macam itu memang tadi itu pak tidak mudah kita itu untuk merawat pelanggan, tidak mudah. Itu kuncinya itu pak, distribusi cepat, harga bersaing. Soalnya ya ini masuk ke zona pelayanan seperti itu. Ya distribusi, harganya bersaing, produk yang kita jual juga punya brand juga gitu kan, bukan produk baru lah. Banyak. Kalau untuk cara pemasarannya seperti apa? Saya dulu itu turun ke lapangan karena basic saya itu kan sempat di marketing juga, programnya tidak tahu. Saya kerja di sebuah perusahaan distribusi. Produk yang saya jual sekarang itu produk waktu saya kerja itu pak. Ya itu pak. Jadi istilahnya ketika si distributor tempat kerja saya off, saya punya warisan untuk pelanggan. Oh, gitu. Gitu pak. Sebab pelanggan itu sesuatu yang mahal dibandingkan dengan modal. Modal itu bisa ngikuti asal kita punya pasar. Kita punya modal, pasar juga ada, apalagi punya karyawan habis pak mau personal. Kalau nggak ada jualan itu, saya awalnya punya modal, yaitu modal pelanggan. Karena saya dulu cover pelanggan Kerawang, Cikarang pak dulu. Nah sekarang saya menyempit ke Kerawang karena zonasi. Mungkin karena Cikarang ya saya serok Cikarang, agen-agen Cikarang juga. Kalau Kerawang ya saya terus Cikarang. Memang sangat tidak mudah. Semua butuh waktu lah, butuh proses, butuh perjuangan. Makanya saya katakan tadi, saya dari 2014 sampai sekarang, yaitu ya melalui proses jatuh bangun juga. Makanya kita banyak hal yang dipelajari setelah mengalami masa baik, kita gimana caranya biar bangun. Dan itu sangat tidak mudah. Ada kalanya ya orang kalau mentalnya sudah ya mental lemah udah
jalan untuk bangkit lagi nggak ada, ya udah cari usaha yang lain. Terus satu lagi ya Pak, boleh kan? Nah, untuk tadi kan Bapak pangsa dulu itu di Karang ya, terus pindah ke Karawang. Nah, bagaimana sih cara mendapatkan pangsa pasar baru di Karawang gitu ya? Itu bukan pasar baru ya. Dulu saya cover Karawang Cikarang. Ya. Karena sistem zonasi kita nggak boleh distribusi ke lintas wilayah ke Cikarang, ya berarti kita fokus di Karawang. Fokus di Karawang, kita merawat pelanggan yang sudah ada, plus kita mengembangkan. Nah, itu cara mengembangkan pelanggan baru ya seperti apa? Ya kita roll up ke bawah, Pak. Roll up ke bawah. Kadang si toko ini kita roll up toko yang sudah refit ya, katanya dia buka cabang lagi, tidak masih di Karawang. Ya. Tolong datangin, saya datangin. Terus saya follow up sehingga order terjadilah. Nah itu perlakuan harganya harus sama dengan yang sudah refit. Pasti kecemburuan kalau beda kan? Iya, kalau dibedakan pasti. Iya. Nah sekarang yang terjadi mungkin saya udah capek Pak ke lapangan. Di sekarang tuh ya kurang lebih mau 3 tahun ya udah standby di sini. Udah nggak kemana-mana. Kita melalui WA, telepon, SMS. Sekarang SMS sekarang nggak sama telepon. Tidak terjadi produk. Nah walaupun terjadi pengembangan pasar, yaitu antara referensi. Nah contoh, saya punya pelanggan yang loyal Rumah Sakit Fikri Medika. Nah Rumah Sakit Fikri Medika punya cabang Amanda, Rumah Sakit Amanda. Nah abang lagi, wah ada sih terus Pak ngeling gitu. Karena kita nggak tahu kok ini tempat pembahasannya dari apa, dari Rumah Sakit Fikri kan begitu. Ya namanya antar ini kan gitu. Ngeling Pak. Karena ya mungkin mereka puas dengan pelayanan kita gitu. Makanya itu harus betul-betul dijaga. Misalkan hari ini terkirim, ya harus terkirim. Nah terjadi kondisional, kan kemalaman segala macam, kita harus komunikasi. Kita infokan ke pelanggan, mohon maaf, untuk produknya nggak bisa dikirim karena terlalu banyak overload kita kan. Mungkin besok saya kirim di Sabtu. Nah, seperti itu. Jadi jangan sampai terjadi miskomunikasi. Mereka nunggu, kita nggak ada komunikasi, kan babak belur ya. Mereka tuh ketika order itu kalau diibaratkan itu ibarat kita lapar Pak. Lapar, nggak ada nasi, nggak ada lauk, amuk-amukan gitu. Saya mau beli tunai aja susah, yang dagang banyak kan begitu Pak, bisa aja terjadi. Ya paling saya mohon maaf ini. Waduh urgent pisan Pak, ku saya dikirim. Kenapa ini? Terus maghrib just kirim ke saya. Kalau memang urgent, terutama di level yang end user Pak, itu paling ngeri Pak. Kenapa end user itu? End user itu kan peminum langsung. Nah, dia itu pada saat PO pasti stok produk itu udah mepet. Kita lambat nih kebesokin, waduh, udah bobot dulu kan. Penilaiannya jadi kurang baik ya. Kayak waktu itu Pruti gede susah. Mending Pak saya Fikri Pak. Pusing. 330 nih. Lagi trouble. Ini gimana? Udah pakai pit aja Bu. Waduh nggak bisa. Nggak bisa, emang harus seperti ini aja Bu. Bisa terjadi kendala, Bapak bisa keluar demo nggak keterangan ada kendala di pabrik? Nggak bisa Bu, ya udah telepon aja manajer sosial lah, pusing ya. Langsung telepon manajer sosial. Gak sama, sosial juga nggak bisa kan melakukan produk. Karena itu kan kondisional, nggak selamanya. Kalau ngeluarin memo ya berarti udah permanen kan, ngeluarin lagi kan begitu. Besoknya datang ya sikat langsung. Kalau saya kan bukan produksi, saya kan jualan. Pada saat ada kendala di pabrik ya kita mau gimana? Paling kita nyari solusi, nyari tempat lain gitu. Ya, walaupun memang secara profit berkurang. Tapi kita ngambil di agen beli di agen, jual lagi agen, udah. Habis. Untungnya. Iya Pak, ya jelas sekali ya. Memang tadi sudah dipaparkan beberapa pertanyaan dari kami. Terima kasih Pak yang sudah bisa memaparkan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan. Mudah-mudahan dari apa yang sudah kita tanyakan itu kami juga mempermudah untuk membuat laporan dari tugas kuliah kami Pak ya. Kami bersama teman-teman mengucapkan terima kasih Pak atas ketersediaannya mendatangi oleh kami untuk melaksanakan tugas dari kampus itu Pak.
mungkin tidak panjang lebar, memang seru juga ya kalau udah Iya. komunikasi seperti ini itu ya, berhubung waktu kami juga terbatas ya Pak ya. Kami sapa sekali lagi, saya dan teman-teman mengucapkan terima kasih banyak Pak atas apa namanya menerima kami. Mungkin itu aja ya teman-teman, ada lagi? Nggak ada, cukup Pak, mungkin itu aja Pak ya. Sampai di Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.